Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farradha alaina ta'alluma zara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram. وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما جرى من خلافه وعصه دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم والجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الرحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برات الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوى الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. أيها الآباء Ummahat, ikhwan wal akhwan, mustami'in wal mustami'at, hadirin wal hadirat, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmal hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kumpul, duduk dalam pengajian ini, dalam majlis ini, diberikan kesempatan sholat zuhur berjamaah, diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga waktu-waktu kita senantiasa kita habiskan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'azra hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada nasihat hikmah Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Dalam nasihat ini beliau katakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, min ru'unatin nafsi, adalah tanda-tanda kebodohan diri. Ini nasihat yang luar biasa. Ini nasihat memberikan kita kepada kita bahwasanya jangan pernah menunda kebaikan, karena kita diciptakan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini ada sebuah tujuan. Tujuan kita adalah tunduk patuh kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah. Itu tujuan hidup kita orang. Kenapa kita hidup di dunia ini? Tidak bukan dan tidak lain adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya kita menunggu kesempatan untuk taat kepada Allah. Karena per detik yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini
adalah kesempatan untuk tunduk patuh kepada Allah. Semuanya. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu hendaklah beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas skillnya masing-masing. Siapapun dia, posisi apapun dia, dalam kondisi apapun dia, gunakan detik yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini untuk taat kepada Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya nanti saja untuk taat kepada Allah. Nah, kapanpun, posisi apapun, kondisi apapun kita pada detik ini, kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh saja, satu contoh. Ketika masuk waktu azan, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Jika kita belum mampu untuk melakukan sholat pada detik itu, maka kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk azam, niat untuk melakukan sholat itu. Ketika timbulnya azam, niat untuk melakukan sholat itu sudah kategori kita pada detik itu tunduk, takut, patuh kepada Allah. Detik itu penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya ketika masuk waktu sholat, diwajibkan satu di antara dua perkara. Yang pertama, melakukan sholat langsung atau azam untuk melakukan sholat tersebut, niat untuk melakukan sholat tersebut. Jika kita tidak lakukan salah satu di antara dua perkara itu, maka hukumnya haram. Dan jika kita mati pada saat itu, dianggap mati dalam keadaan tarikus sholah. Satu contoh, masuk waktu zuhur, adzan zuhur, kita belum melakukan sholat zuhur, nanti saja. Nggak ada niat untuk melakukan, nggak ada niat untuk melakukan. Dengar adzan zuhur, kita masih sibuk urusan duniawi. Jam 1 dimatikan oleh Allah, maka kategorinya dia adalah orang yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dia dianggap mati dalam keadaan tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berbeda kondisi yang kedua, masuk waktu azan zuhur, karena ada kesibukan, kita azam, nanti salat zuhurnya selesai ini, insyaallah buat salat zuhur, selesaikan gawe ini, nak salat zuhur. Kan sudah ada azam, niat untuk melakukan. Kemudian jam 1 dia mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini mati dia dalam keadaan husnul khatimah, mati dia dalam keadaan baik, mati dia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dia tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah dia mengerti bahwasannya dia adalah hamba Allah yang senantiasa melakukan penghambaan, pengabdian, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kategori yang dianjurkan dalam agama, yaitu apa? Niat. Padahal dua orang ini sama-sama belum melakukan sholat, tapi yang satu mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang satu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang satu mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, yang satu mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Ini satu contoh, ikhwan, di dalam kehidupan kita ini. Karena setiap detik yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini
adalah kesempatan kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah menunda-nunda, berharap, berpikir bahwa nanti saja aku akan melakukan kebaikan. Kalau aku punya ini pengen, aku akan melakukan kebaikan. Enggak. Bukan seperti itu. Kau punya ada niat saja, pasang niat saja, kau sudah ada kebaikan di situ. Jangan tunda-tunda. Tapi niat shadiqah, niat yang jujur. Jangan bohong di dalam niat. Makanya ulama mengatakan bohong itu banyak faktornya, banyak macamnya. Ada bohong di dalam ucapan, ada bohong di dalam perilaku, ada bohong di dalam niat. Apa bohong di dalam niat? Niat kalau ada rezeki pengen ngasih hadiah. Tahu-tahu Allah berikan rezeki, dia tidak melakukan niat tersebut. Itu kadzib fi niyah, bohong di dalam masalah niat. Hati-hati dikatakan. Tapi ketika ada niat saja, keinginan, ketika dia ada keinginan, misal dia contoh, kalau ada rezeki pengen ngasih hadiah, sudah ada niat tersebut, itu Allah berikan kategori dia dalam ibadah kepada Allah. Melihat ada orang lain sedekah, Masya Allah sedekahnya, kita ngomong dalam hati, ada keinginan, ya Allah, kalau punya rezeki seperti itu pengen sedekah seperti itu, langsung Allah berikan ganjaran pahala yang sama seperti orang yang melakukan perbuatan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Lihat, itu semuanya adalah amal ketaatan kita kepada Allah. Makanya ibadah itu terkadang mahdhon, sifatnya murni ibadah, terkadang tidak kelihatan, ghairu mahdhon, tapi itu ibadah. Contoh saja, sholat itu ibadah, jelas kelihatan. Ngaji Quran, zikir, itu jelas kelihatan ibadah, murni itu ibadah. Ada yang nggak kelihatan ibadahnya. Contoh apa? Dagang. Dagang diperbolehkan, dagang mubah hukumnya, dikatakan. Tapi jika di dalam perdagangan itu ada niat ketaatan kepada Allah, niat dagang supaya apa? Mencari rezeki yang halal, supaya apa? Bisa memberikan nafkah kepada anak istri yang halal, supaya apa? Supaya menghilangkan sifat diri kita, keterbutuhan kita terhadap manusia, menghilangkan diri kita minta-minta kepada manusia, menghilangkan diri kita daripada mengharap kepada manusia. Maka kategori perdagangan itu akan menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kaidah dalam hukum fikih, dalam hukum syariat. Apa kaidah tersebut? Innal wasail hukmul maqasid. Setiap perantara dihukumi maksudnya. Contoh, apa hukum minum ini? Mubah. Tapi jika minum ini dengan niat taat kepada Allah, maka apa hukum minumnya? Sunnah. Dapat pahala. Dapat pahala tak kita minum? Kalau minum baik tanpa niat dapat pahala tak? Di kategori ibadah, dikategorikan penghambaan tidak kepada Allah. Nah. Tapi ketika niat supaya minum untuk taat kepada Allah, maka hukum minum pun ibadah kepada Allah. Apa yang membedakan ini? Sama-sama minum. Yang membedakan apa? Penghambaan kita kepada Allah di dalam kehidupan kita ini. Tujuan kita orang mengkokohkan tujuan hidup kita di dunia ini, mengembalikan jalur yang jelas. Kenapa Allah ciptakan kita hidup di dunia ini? Walaupun kondisi kita lagi dalam keadaan minum, makan, tidur, berpakaian, kerja, memberikan jalur yang jelas kepada kita orang. Siapa kita? Kenapa Allah letakkan diri kita saat ini? Untuk apa? Untuk tunduk, takut, patuh, taat kepada Allah. Inilah kaidahnya, innal wasail hukmul maqasid. Setiap perantara itu akan dihukum maksudnya dengan niat-niat tersebut.
Mau tidur niat. Tiap hari mandi tidak kita? Hah? Kategori ibadah kan? Mandi. Ibadah. Hah? Apa hukum mandi? Mubah. Ibadah bukan? Bukan. Tapi ketika mandi tersebut ada niat. Niat mandi untuk kumpul dengan kaum muslimin. Niat mandi untuk sholat berjamaah. Masuk ke masjid. Niat mandi untuk hadir dalam majlis taklim. Maka kategori mandinya akan menjadi sunnah, ibadah kepada Allah. Setiap hari mandi ibadah atau mandi mubah kita orang. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak menjelaskan diri kita, tidak mengokohkan diri kita siapa kita dalam hidup ini. Kalau kita mengokohkan diri kita siapa kita dalam hidup ini, jalur kemana kita harus melangkah, mempertegas, memperjelas arah tujuan hidup kita, maka semuanya akan menjadi kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah ketika ada Allah berikan kesempatan untuk kita ibadah, menunda-nunda ibadah itu. Ada kesempatan untuk majlis taklim, majlis. Ada kesempatan untuk berdagang, dagang. Tapi jelaskan. Setiap perkara kalau itu ibadah sudah jelas. Pergi majlis taklim itu ibadah sudah. Salat berjamaah itu ibadah sudah. Salat, zikir, ngaji itu ibadah. Tapi yang tidak jelas ini kita perjelas. Dengan apa? Tujuan kita melakukan perkara yang mubah tersebut untuk apa? Jika tujuannya untuk ketaatan kita kepada Allah, maka itu semuanya akan jadi ibadah kepada Allah. Sama seperti sekarang ini, ikhwan, mengingatkan saja. Tanpa kita sadari kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Di penghujung akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Bulannya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah katakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul salat ala nabil mukhtar, Ramadan syahrul qiraatul Quran. Rajab bulannya istighfar, Sya'ban bulan salawat kepada Rasulullah, Ramadan bulan membaca Al-Quran. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita detik ini kesempatan, ikhwan. Allah memberikan nikmat hidup ini bukan hanya sebatas kau diberikan hidup begitu saja, enggak. Kau diberikan jabatan seperti itu, enggak. Kau berikan harta, enggak. Kau diberikan rezeki seperti itu, enggak. Bukan seperti itu. Bukan Allah berikan kepada kita ini gratis, percuma-cuma tanpa ada yang harus dipertanggungjawabkan, enggak. Setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga nikmat hidup yang Allah berikan per detik kepada kita orang. Kalau kita sia-siakan. Bulan Sya'ban, bulan kesempatan untuk salawat kepada Rasulullah. Bulannya Rasulullah. Kenapa kata ulama Rasulullah katakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ngapa tidak Rasulullah katakan bulan Rabiul Awal? Bulanku. Kenapa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban inilah Allah mengangkat derajat Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, perintah salawat itu di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Allah mengagungkan Nabi dengan apa? Allah bersalawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Yusalluna 'alan nabi, yang sifatnya fi'il mudhari', yang sifatnya berkelanjutan, terus menerus. Yang artinya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bukan sekali. Sehingga lalu Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk salawat kepada Nabi. Ini kesempatan. Allah berikan kesempatan kita detik ini di bulan Sya'ban
bulannya Nabi, bulan untuk mengagungkan Nabi. Jangan sia-siakan bulan ini, jangan tunda-tunda lagi. Wabil khusus di bulan Sya'ban, perbanyak ibadah. Kesempatan yang Allah berikan untuk apa? Supaya kata ulama di bulan Ramadan Allah akan berikan kemudahan. Orang yang memujahadah, memaksakan dirinya ibadah di bulan Sya'ban, Allah akan berikan kemudahan di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah. Bulan Sya'ban ini, solat, qobliyah, ba'diyah, jangan tinggalkan. Ambil yang sunnah muakkad. Sebelum fajar 2 rakaat, qabla zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ambil yang muakkadnya dulu. Witir 2 rakaat atau 4 rakaat. Jangan nak 8 rakaat, bagus sekali be terkadang. Besoknya nak lakukan lagi, oh ya Allah banyaknya salat duha. Baik yang 2 rakaat dulu. Lazimkan dulu 2 rakaat, apa susahnya? Cak mana susah nih. Masuk sebelum zuhur ke sini, lakukan 2 rakaat sebelum zuhur itu salat duha. Habis salat witir 3 rakaat. Nggak salah nunggu nak tidur dulu, enggak, habis ba'diyah isya langsunglah salat witir 3 rakaat. Nak rakaat dulu. Alangkah sedikitnya. Enak masuk surga. Nah, salat witir sekali. Ala kulli hal daripada tidak sama sekali. Kapan? Kalau tidak kita paksakan, kita tidak akan berbuat. Jangan nunda-nunda. Sering Anda sampaikan, kalau kita tidak maksudkan sholat duha hari ini, kita tidak sholat duha hari ini. Kalau tidak maksudkan sholat ba'diyah zuhur hari ini, kita tidak sholat ba'diyah zuhur. Kalau kita tidak maksudkan hari ini baca Quran, kita baca Quran enggak? Tidak baca Quran. Kalau kita tidak maksudkan belajar baca Quran sampai detik ini, kita tidak baca Quran. Apa tidak baca Quran? Ya karena tidak maksudkan diri untuk belajar baca Quran. Kenapa tidak lancar baca Quran? Ya karena tidak maksudkan diri untuk setiap hari baca Quran. Paksakan mujahadah di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika masuk Ramadan, Allah akan berikan kemudahan. Kemudahan apa? Untuk ibadah kepada Allah, kemudahan untuk puasa, kemudahan untuk sholat tarawih, kemudahan tarawihnya 20 rakaat. Kalau dulu tarawih 8 rakaat sudah ribut-ribut galau gitu, lambat dikit, lamunan imamnya. Banyak. Kapan mujahadanya? Sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan kita berpikir nanti saja, Ramadan saja. Itu tanda-tanda orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti hakikat tujuan Allah menciptakan dia di dunia ini. Kalau kita tidak maksudkan diri duduk majlis, tidak duduk majlis gitu. Kalau tidak maksudkan diri untuk mendengarkan nasihat, tidak dengar nasihat. Kalau tidak maksudkan diri untuk membuka hati menerima nasihat itu, ini hati akan tertutup walaupun duduk majlis taklim. Dan ingat, hidayah dari Allah itu sangat mahal. Berapa banyak orang yang sudah depan duduk dalam majlis taklim, dia tidak dapatkan hidayah oleh Allah. Sudah di depan, sudah duduk majlis, dia tidak dapat hidayah, Allah tutup hatinya. Tidak mau dengar nasihat, dia merasa dirinya lebih baik. Na'udzubillah. Kenapa? Karena mahal hidayah itu. Hanya diinginkan oleh Allah saja. Siapa yang diinginkan di hidayah? Maka daripada itu, ikhwanul hadirin rahiman wa rahimakumullah, mudah-mudahan bulan Sya'ban perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak ibadah, paksakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat-salat sunnah, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, rutinkan. Paksakan. Kalau kita tidak maksudkan diri kita, kita tidak akan berbuat. Perbanyak sedekah, perbanyak beramal baik, perbanyak minta sama Allah, perbanyak ngadu kepada Allah. Kerasnya hati kita,
Ngadu sama Allah, ya Allah aku keras hatiku ya Allah. Ya Allah aku ini hati tidak gampang nerima nasihat. Ya Allah diriku ini berat untuk beramal. Ya Allah aku ini sulit untuk sholat, sulit untuk qobliyah ba'diyah, sulit untuk baca Quran. Ngadu sama Allah, ya Allah berikan hidayah. Ya Allah tidak ada yang bisa memberikan aku hidayah kecuali Kau. Ya Allah tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan taufik kecuali Kau. Ya Allah tidak ada yang bisa menghiasi hati yang buruk ini ya Allah kecuali Kau. Bersihkan hatiku ya Allah, hiasi diriku ya Allah dengan akhlak yang baik. Gedor pintu Allah malam-malam yang mustajab, wabil khusus Ramadan nanti. Minta sama Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Allah, hanya Allah yang bisa memberikan taufik, pertolongan kepada kita orang. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita mendapatkan keberkahan, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita dolimi, atau yang mendolimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin hadal muslimin syara'at al-ham malikatal muqarrabin. Allahumma a'inna bi'ilmi zaina bihilmi akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balilna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balilna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balilna Ramadan. Wa a'inna ala qiyam wa syiyam qira'atul Qur'an wa hafadhna minadh-dhunub wal atham bi khairil anam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر كذلك والدينا وأولادنا شيخنا إخواننا أخواتنا وأزواجنا ونصلنا بدعاء ومن أحسن إلينا معلمنا ومن حقق علينا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah. Masuk Ramadan, ketemu lagi di bulan Ramadan, insyaallah, atau ketemu lagi di bulan Syawal. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, tingkah laku yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, Anda minta maaf. Minta ridha dan ikhlasnya, dan jangan lupa minta doanya. Doakan Anda setiap Ramadan tuh, malam-malam Ramadan tuh doa mustajab. Doakan siapa nama Anda? Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Jangan lupa usikum bidoa. Ana wasiat amantum doakan ana. Hanya ini saja. Hadza ma'akum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.